Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Heni Ekawati, Ketua Tim Penggerak PKK Desa Warungering. Kami sangat mendukung sekali dengan program Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan. Kami sangat berperan aktif dalam pelaksanaan posyandu di desa kami dan program-program kesehatan yang lain di masyarakat Desa Warungering. Kami selalu berkoordinasi dengan lintas sektor dalam pelaksanaan program-program kesehatan di desa kami, yaitu dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas yang berperan aktif dalam pembinaan dan pelaksanaan program kesehatan di masyarakat. Dengan P2KB yang mendukung program KB dan pembinaan keluarga serta remaja, dengan Dinas Pendidikan, Babin Katipmas, dan sektor-sektor lain yang terkait. Adapun dalam kegiatan posyandu Bangga Kencana ini, di Desa Warungering mempunyai inovasi poster bangga, yaitu posyandu terintegrasi dengan Bina Keluarga Balita dan pendidikan anak usia dini holistik integratif dan inovasi Pasutri, yang merupakan kepanjangan dari pemanfaatan toga untuk suplemen vitamin dan nutrisi keluarga, dan mendapatkan pembinaan dari PKK Kecamatan secara rutin. Dalam pelaksanaan kegiatan posyandu Bangga Kencana di desa kami, memberikan pembinaan secara rutin setiap bulan kepada anggota PKK dan kader posyandu, dan melakukan pendampingan pada kegiatan-kegiatan program kesehatan di desa. Adapun kelengkapan administrasi dalam mendukung kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. A. Input meliputi 1. SK pembentukan PKK oleh Bapak Kepala Desa dan struktur organisasi PKK. 2. SK pembentukan kelompok kerja operasional atau Pokjanal Posyandu dan struktur organisasi Pokjanal. 3. SK pembentukan posyandu dan struktur organisasi posyandu. 4. SK pembentukan BKB dan struktur organisasi BKB. 5. SK pembentukan PAUD HI dan struktur organisasi PAUD HI. 6. SK inovasi, poster bangga, dan pasutri. B. Proses meliputi 1. Rencana kegiatan tahunan. 2. Jadwal kegiatan posyandu. 3. Jadwal menu PMT posyandu selama setahun yang kita buat sama di 5 posyandu Desa Warungering dengan memperhatikan nilai nutrisi dalam setiap menu. 4. Kelengkapan administrasi posyandu, BKP, PAUD HI sebagai bukti kegiatan. 5. Peta wilayah untuk pemetakan lokasi posyandu, ibu hamil, balita risiko tinggi, dan keluarga rawan. 6. APE untuk menunjang kegiatan posyandu serta sarana prasarana posyandu mulai dari timbangan dajin, langpot untuk pengukuran panjang badan, mikrotoa untuk tinggi badan, timbangan digital, metlin, termogun, hand sanitizer, dan lain-lain. 7. Buku notulen dan absensi atau daftar hadir dan dokumentasi dalam setiap pertemuan. 8. Dan masih banyak lagi administrasi yang lain sesuai kebutuhan yang tidak mungkin kami sebutkan satu-satu. Puskesmas Dredah mempunyai 49 posyandu aktif dan 15 taman posyandu dengan 245 kader terlatih. Taman posyandu saat ini dalam era pandemi COVID banyak mengalami perubahan dalam pelaksanaannya karena harus menerapkan kebiasaan hidup dengan menerapkan protokol kesehatan yang berkembang menjadi posyandu Bangga Kencana. Dalam era pandemi COVID saat ini, banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaan posyandu. Begitu pula kegiatan posyandu di Desa Warungering, Kecamatan Kedumpring. Sehingga dalam pelaksanaan posyandu, PKK Kecamatan Kedumpring melaksanakan rapat koordinasi Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan tingkat kecamatan, diikuti oleh kader tim penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan. Adapun tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah melalui Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan, tingkat kepedulian untuk hidup sehat dan sejahtera dalam adaptasi kebiasaan baru menuju Indonesia maju. Kesatuan Gerak PKK Bangga Kencana Kesehatan
merupakan bentuk intensifikasi peran PKK dalam program KB nasional dan pembangunan kesehatan. Kegiatan ini dilaksanakan secara terpadu lintas instansi seperti dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk juga P. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan target capaian dari program KB dan kesehatan melalui gerakan PKK yang masif dan berdaya. Selain itu juga menitik beratkan pada revitalisasi Posyandu Bangga Kencana sebagai salah satu upaya pencegahan penularan penyakit untuk mencegah pandemik terjadi lagi sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. Di mana pelaksanaan Posyandu seperti sebelumnya yaitu 5 meja dengan menerapkan protokol kesehatan secara rutin yaitu cuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer dan semua peserta Posyandu tetap memakai masker. Adapun 5 meja dalam Posyandu yaitu 1. Meja 1, meja 2, penimbangan berat badan, pengukuran tinggi atau panjang badan, dan lingkar kepala. Meja 3, pencatatan di register penimbangan dan buku KIA untuk Posyandu dan di KKA untuk BKB. Meja 4, penyuluhan dan konseling gizi untuk Posyandu. Pengasuh balita ikut pembinaan BKB dan balita mengikuti kelas PAUD HI. Meja 5, pelayanan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan, misalnya imunisasi, pemberian obat KB, pemeriksaan kehamilan, dan lain-lain. Dan pemberian PMT saat balita sudah mendapatkan semua pelayanan di Posyandu. Dalam pencatatan dan pelaporan Posyandu, kita juga melakukan secara online melalui sistem informasi Posyandu. Selain kegiatan Posyandu dalam meningkatkan pengetahuan ibu balita dan pola pengasuhan, kita juga melaksanakan BKB atau Bina Keluarga Balita, di mana pembinaan ini ibu balita kita kelompokkan sesuai umur balita, mengingat pola asuh yang berbeda setiap umur sesuai tumbuh kembang balita. Di dalam BKB, kita fokuskan pada pemantauan tumbuh kembang anak dengan menggunakan KKA atau Kartu Kembang Anak. Dalam kegiatan Posyandu terintegrasi ini, kita juga melaksanakan kegiatan PAUD HI yang melibatkan guru PAUD HI dengan sarana APE yang sudah disediakan di setiap Posyandu yang pengadaannya melalui pendanaan dana desa. Selain ketiga kegiatan rutin dalam Posyandu, untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang pola asuh, ASI eksklusif, pemberian nutrisi seimbang pada balita, dan lain-lain, kita juga melaksanakan emo-demo atau emosional demonstrasi yang melibatkan seluruh peserta Posyandu
sesuai modul EMO-DEMO. Kelas balita, kelas ibu hamil, pelatihan PMBA atau pemberian makanan bayi dan anak untuk kader dan ibu balita, kelas calon pengantin dan posyandu remaja, posyandu lansia, posbindu dan pembinaan pos usaha kesehatan kerja di sentra produksi tempe dan kerupuk Desa Warungering. Untuk inovasi di posyandu yang lain, untuk dalam meningkatkan kondisi kesehatan keluarga Desa Warungering adalah PASUTRI, yang merupakan kepanjangan dari pemanfaatan toga untuk suplemen vitamin dan nutrisi keluarga, di mana saat pandemi terjadi saat perlu sekali keluarga menjaga stamina tubuh dan gizi seimbang agar kesehatan tetap terjaga. Dalam inovasi PASUTRI ini, PKK sangat banyak memberikan dukungan melalui pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan membuat ekstra herbal dari rempah tanaman toga keluarga. PKK Desa Warungering juga sangat mendukung dalam vaksin COVID di masyarakat, kunjungan rumah untuk keluarga rawan, dan pelaksanaan program-program kesehatan. Posyandu Bangga Kencana Desa Warungering selalu berkoordinasi dengan lintas sektor dan sangat mendapat dukungan dari pemerintah desa, di mana pendanaan posyandu setiap tahun dialokasikan melalui dana ADD dan dana desa. Selain ada juga dari swadaya masyarakat, yaitu jimpitan setiap panen, sehingga sarana dan prasarana posyandu lengkap, bisa memberikan bantuan PMT untuk balita stunting, juga ibu hamil kek, dan kader posyandu juga mendapatkan insentif dari pendanaan tersebut. Demikian paparan kelengkapan administrasi posyandu Bangga Kencana Desa Warungering. PKK Desa Warungering selalu semangat mendukung kesatuan gerak PKK Bangga Kencana. Yes, yes, yes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.